soal-soal kimia organik. Kali ini terkait dengan materi ikatan kimia 2 dengan fokus pada hibridisasi, ikatan pi, ikatan sigma, serta sedikit tentang isomer geometri pada alkena. Soal pertama yang akan kita bahas seperti ini. Senyawa yang semua atom karbonnya berhibridisasi sp3 ialah. Nah, di sini kalian diminta untuk memahami apa itu atau atom-atom seperti apa yang hibridisasinya sp3, sp2, dan sp. sp3 itu didapatkan dari penggabungan 1 orbital s dan 3 orbital p. Demikian pula selanjutnya sp2 dari 1 orbital s dan 2 orbital p, menyisakan 1 orbital p tidak ikut bergabung dari atom karbon tentunya yang kita bahas di sini. Sementara sp itu melibatkan penggabungan 1 orbital s dan 1 orbital p, menyisakan 2 orbital p tidak ikut bergabung. Maka di sp3 ini biasanya kita akan melibatkan 4 orbital atom hibrida sp3 ya. Jadi kalau kita punya ini adalah 2s2 dari karbon dan ini adalah 2p2 dari karbon, maka salah satu ini akan tereksitasi lalu terjadi hibridisasi, menghasilkan bisa macam-macam, bisa 4 orbital hibrida sp3, bisa cuma 3 yang terbentuk, 3 buah sp2 plus 1 buah p, atau menghasilkan 2 orbital hibrida sp dan 2 orbital p sisa. Nah, orbital p ini merupakan orbital yang kalau bergabung satu sama lain masih bisa bergabung secara sisi ketemu sisi membentuk ikatan rangkap. Jadi kita bisa mengenali kalau hibridisinya sp2, maka 1 orbital p ini bisa membentuk sebuah ikatan rangkap 2. Sementara sp, maka 2 orbital p yang tersisa di sini bisa membentuk 2 buah rangkap 2 atau 1 buah rangkap 3 di atom karbonnya. Oleh sebab itu, sp itu identik dengan suatu alkuna atau suatu diena yang terkumulasi. Di sini berhubungan dengan alkena. Dan ini biasanya berhubungan dengan suatu alkana atau suatu karbon yang seluruh ikatannya tunggal. Jadi kalau ada satu ikatan, kalau seluruhnya karbon itu mengikat 4 ikatan tunggal, maka dia berarti orbital hibridanya sp3. Kalau dia membentuk sebuah ikatan rangkap, dia adalah sp2. Kalau karbon tersebut membuat 2 ikatan rangkap 2 atau dia dienanya terkumulasi atau dia membentuk sebuah ikatan rangkap 3, maka hibridisasinya adalah sp. Dengan bahasa lain, kalau ikatan tunggal itu tidak memiliki orbital p ya. Jadi dia adalah ikatannya adalah ikatan sigma. Kalau rangkap 2 itu adalah 1 sigma ditambah 1 pi. Kalau rangkap 3 itu 1 sigma ditambah 2 pi. Dan sigma di sini dari karbon yang sp3, ini dari karbon yang sp2, dan ini dari karbon yang sp, dari atom karbonnya sendiri. Tentu dia bisa berikatan dengan sesuatu yang hibridisasinya berbeda dari itu. Sementara pi itu selalu melibatkan orbital p. Begitu kira-kira korelasinya antara hibridisasi dengan ikatan sigma dan ikatan pi. Nah, pertanyaan di sini menanyakan
senyawa yang semua atom karbonnya berhibridisasi sp3. Kalau kita lihat di sini CH2 rangkap CH3, terdapat sebuah ikatan rangkap 2 di sini. Maka pasti karbon ini hibridisasinya adalah sp2 karena bentuk ikatan rangkap. Ini sp2, ini sp3 karena seluruhnya tunggal. Maka tidak memenuhi syarat yang ditanyakan pada soal, yaitu semua atom karbon berhibridisasi sp3. Pilihan B, barulah di sini tidak ada ikatan rangkap sama sekali. Maka inilah yang semua atom karbonnya berhibridisasi sp3. Kalau yang C, ini adalah alena atau diena terkumulasi. Di sini hibridisasi sp2 karena rangkap 2-nya 1, sini juga sp2 karena rangkap 2-nya 1, tapi di sini rangkap 2-nya ada 2 atau dia suatu diena yang terkumulasi, yaitu 2 ikatan rangkap terikat pada atom karbon yang sama. Maka hibridisasinya seperti rangkap 3, yaitu sp. Nah, lalu di sini ada butadiena, 1,3 butadiena. Nah, di sini ada rangkap 2, berarti dia sp2. Di sini juga ada rangkap 2, maka dia sp2. Ada rangkap 2, sp2. Ada rangkap 2, sp2. Di sini semua karbonnya berhibridisasi sp2. Terus ada lagi di E ada propuna. Nah, propuna ada rangkap 3, maka ini sp, dan ini sp3 karena semuanya tunggal. Jadi jawabannya memang B. Tetapi di sini saya gunakan contoh-contohnya untuk menunjukkan bagaimana membedakan atom karbon dengan hibridisasi sp3, sp2, dan juga sp. Ya. Nah, jika dielaborasi lebih jauh, maka kita bisa lihat di setiap rangkap ini nanti ada 1 sigma dan 1 pi. Di setiap ini hanya ada sigma tunggal. Begitu rangkap 3, berarti ada 1 sigma dan 2 pi. Tapi kita akan bahas itu secara lebih dalam di soal berikutnya. Kita hapus dulu. Di soal berikutnya yang ditanyakan adalah senyawa mana yang memiliki 3 buah ikatan pi. Jadi senyawa dengan jumlah ikatan pi sebanyak 3, itu yang mana dari pilihan-pilihan yang diberikan. Ingat aturan yang saya sebutkan di soal sebelumnya. Ikatan tunggal sigma, ikatan rangkap 2 1 sigma 1 pi, ikatan rangkap 3 1 sigma 2 pi. Itu semua yang melibatkan atom karbon. Sehingga untuk pilihan A kita punya propena. Nah, kita bisa menghitung hanya ada 1 rangkap dan hanya dirangkap ada ikatan pi. Tidak ada ikatan tunggal yang pi. Maka kita hanya punya 1 ikatan pi di soal A. Di soal B, suatu propuna kita punya sebuah rangkap 3, maka kita punya 1 sigma 2 pi di sini. Berarti ada 2 buah ikatan pi. Di C ada alena tadi. Nah, ada 2 rangkap kan? Masing-masing di sini ada 1 pi, di sini ada 1 pi. Maka total ada 2 pi. Yang D maka di sini ada 2 pi. Yang E di situ kira-kira apa namanya ya untuk senyawa seperti nomor E ini ya? 1, 2, 3 butatriena ya. 1, 2, 3 butatriena. CH2 rangkap C, rangkap C, rangkap CH2. Maka ada 3 rangkap. Dia adalah 3 buah ikatan pi. Ya, saya kira tidak susah ya soalnya. Nah, kita bisa langsung lanjut ke soal berikutnya. Di soal berikutnya masih bertanya tentang ikatan sigma atau pi. Tapi kali ini pertanyaannya adalah ikatan sigma yang tidak dimiliki oleh molekul ini. CH2 rangkap CH, C rangkap 3C, CH3.
ikatan sigma apakah yang tidak dimiliki? Di sini sebetulnya kita sedang membahas apa yang disebut dengan skema pembentukan ikatan menurut teori orbital molekul. Ya, skema pembentukan ikatan. Apa itu skema pembentukan ikatan? Jadi di soal pertama tadi kita sudah membahas hibridisasi sp3, sp2, sp. Di soal sebelum ini kita sudah membahas ikatan sigma dan ikatan pi. Dalam skema pembentukan ikatan kita menggabungkan kedua hal itu. Jadi sigma apa? Sigma antara sp3, sp3 atau sigma antara sp3, sp2 dan sebagainya. Maka cara termudah untuk mengerjakan soal ini pertama-tama adalah tentukan dulu hibridisasi dari setiap atom karbon yang ada. Oh ya, ngomong-ngomong, apa nama senyawa ini ya? Kira-kira kalau saya punya senyawa ini nomor 1 saya berikan dari kiri atau saya berikan dari kanan? Nah, kita harus ingat bahwa urutan penomoran selalu memberikan nomor sekecil-kecilnya. Jadi nomor 1 diberikan dari sini. Maka nama untuk senyawa ini adalah, wah, ada enak, ada una nih. Bagaimana cara menulis nama senyawanya? Kita bisa tulis 1, ada 5 karbon kan? Berarti penten 3 una. Ya, seperti itu adalah namanya. Oke, itu intermezzo saja ya. Sekarang kita masuk kembali ke apa hibridisasi dari setiap atom karbon ini. C nomor 1. Karena dia punya rangkap 2, maka hibridisasinya adalah sp2. CH nomor 2, karena juga rangkap 2, maka dia juga sp2. Nomor 3, karena ada rangkap 3, berarti dia sp. Di sini juga ada rangkap 3, sp. Dan di sini karena dia tidak ada rangkap sama sekali, dia sp3. Nah, selanjutnya ikatan sigma-nya. Ini karena rangkap 2 berarti ada 1 sigma ditambah 1 pi. Nah, berarti sigma apa yang ada di sini? Karena kalau pi tadi sudah saya katakan selalu melibatkan orbital p, maka namanya sigma pi dengan p. P dengan pi pp maksud saya. Nah, sementara kalau sigma, kita lihat saja atom karbon yang membentuk ikatan itu apa. Oh, ini sp2, ini sp2. Oh, berarti ikatan ini adalah sigma sp2, sp2. Itu adalah ikatan antara C1 dan C2. Kalau C2 dan C3, ada sp2, ada sp. Berarti sigma sp2, sp. Boleh dibalik nih. Boleh ditulisnya sigma sp, sp2. Sama aja, ya. Nah, ini di ikatan sini, ini kan rangkap 2, ada 1 sigma ditambah 2 pi. Oh ya, tadi kalau tunggal kan semuanya sigma ya. Nah, ini sigma tambah 2 pi. Berarti sigma yang ini adalah sigma sp dengan sp. Dan di sini karena tunggal hanya sigma. Dan sigmanya adalah sigma antara sp dan sp3. Jadi inilah 4 buah ikatan sigma karbon-karbon yang ada di dalam struktur ini. Tentunya kalau kita menyertakan atom hidrogen, ada lagi sigma dengan S ya. Misalnya di sini ada sigma sp2s, ada sigma sp3s. Dan tentu saja di sini tidak ada sigma sps. Ya, karena tidak ada alkuna ujung dalam struktur ini. Nah, jadi dengan begitu dari kotak ini kita bisa menentukan yang tidak dimiliki oleh molekul tersebut adalah yang E, yaitu ikatan sigma sp3, sp3. Lainnya ada ya. Begitu. Nah, saya lanjut ke nomor berikutnya sekarang. Akan saya hapus terlebih dahulu jawaban ini ya. Soal berikut ini sebetulnya hanya sedikit
lagi penambahan informasi dari soal-soal sebelumnya. Jadi di sini Anda diberikan senyawanya adalah H2C rangkap CH, C rangkap 3C, CH2, CH3. Lalu ditanyakan manakah ikatan karbon-karbon yang terpendek? Manakah ikatan karbon-karbon yang terpendek? Maka lagi-lagi Anda harus menentukan dulu hibridisasi dari atom-atom karbon yang ada di sini. Wah, udah jago dong, sudah 4 nomor ya. Kita bisa cepat sekarang. Ini sp2, ini sp2, ini sp, sp, sp3, sp3. Maka Anda juga tahu di sini ada sigma, ada pi. Di sini hanya sigma, di sini sigma plus 2 pi. Di sini sigma, di sini juga ada sigma. Dan Anda tinggal hubung-hubungkan tuh sigma sp2 sp2, sigma sp2 sp dan seterusnya. Pertanyaan di sini adalah manakah ikatan yang terpendek di antara semua ikatan tersebut? Nah, ikatan ada hubungannya dengan yang namanya panjang ikatan, ada hubungan dengan namanya orde ikatan. Jadi kalau orde ikatannya 1, ikatan tunggal, lalu kalau rangkap 2, kalau rangkap 3, ini kan berkorelasi dengan bertambahnya ikatan pi. Padahal kalau kita membuat rangkap 2 misalnya, maka karbon akan berinteraksi dengan sesama karbon yang berbuat rangkap 2 itu dengan melibatkan sebuah orbital pi yang membentuk ikatan sigma. Nah, berbeda dengan membentuk ikatan pi, mohon maaf saya salah, ini pi, ini ada sigmanya. Nah, berbeda dengan pembentukan ikatan sigma yang bertemunya itu kira-kira demikian, jadi muka ketemu muka. Nah, kalau ikatan pi itu bertemunya secara sisi ketemu sisi. Jadi kalau sisi ketemu sisi, hasilnya pi. Dan karena dia sisi ketemu sisi, maka dia perlu lebih close contact, perlu lebih berdekatan untuk bisa terjadi interaksi membentuk ikatan pi ketimbang kalau ketemunya muka temu muka membentuk ikatan sigma. Itu sebabnya ikatan pi itu punya kecenderungan memendekkan ikatan. Maka kita bisa lihat di sini yang paling banyak ikatan pi-nya kan rangkap 3. Nah, maka rangkap 3 inilah yang merupakan ikatan paling pendek di antara semua. Lalu ikatan rangkap 2, baru ikatan tunggal. Nah, sehingga kalau ditanya ikatan karbon-karbon yang terpendek yang mana? Nah, di sini kan berdasarkan nomor. Tadi kita sudah sepakat alkena dapat prioritas penomoran nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan alkena sih, kebetulan di sini nomor terkecil kalau dari 1 ini di sebelah kiri ya. Maka yang ikatan terpendek adalah ikatan antara C3 dan C4, yaitu ikatan C. Terus kenapa Bapak harus repot-repot nulis hibridisasi sebegini sampai semuanya? Saya mau tanya, oke, yang paling panjang yang paling pendek C3 C4. Setelah itu C1 C2. Tapi kalau yang saya tanya adalah C2 C3 dibandingkan dengan C4 C5, mana ikatan yang lebih pendek? Nah, C2 C3 itu sp2 sp. Sementara C4 C5 itu sp sp3 atau kalau dibalik sp3 sp. Nah, ikatan ini memiliki karakter S yang lebih besar. Karakter S itu apa? S-nya ada 1 kan, P-nya ada 2. Maka dia karakter S-nya itu sepertiga bagian. Kalau SP, karakter S-nya setengah bagian. Di sini juga ada SP, setengah bagian, imbang ya, setengah-setengah. Tapi yang di sini SP3, S-nya cuma 1/4 bagian. Semakin besar karakter S dari suatu orbital hibrida,
dia akan lebih kuat menarik ikatan elektron, lebih kuat menarik elektron ikatannya mendekati inti atom karbon itu, dan itu bertendensi akan memendekkan ikatan. Oleh karena itu kalau diminta urutkan mana yang lebih pendek, yang karakter S-nya lebih besar, itulah yang lebih pendek, dan itu adalah C2, C3 lebih pendek dibandingkan C4, C5. Meskipun C2, C3 masih lebih panjang kalau dibandingkan dengan C1, C2 yang betul-betul rangkap 2. Jadi sebetulnya kalau untuk soal ini aja Anda nggak perlu sampai nulis hibridisasi, tapi saya tambahkan di situ karena sekaligus ingin menerangkan hal itu. Ya, itu adalah jawaban untuk soal nomor 14. Kita break dulu untuk menghapus. Dua soal terakhir yang akan kita bahas di video ini tidak lagi berbicara soal hibridisasi ya, tapi lebih berbicara mengenai alkena, jenis ikatan rangkap, dan isomer geometrinya. Soal pertama yang kita bahas menanyakan senyawa sikloalkena mana yang memiliki ikatan rangkap terisolasi. Jadi tadi sebetulnya di soal-soal sebelumnya kita sempat menyinggung ada ikatan rangkap yang namanya terkumulasi, yaitu kalau atom karbon yang sama mengikat dua ikatan rangkap. Ini namanya terkumulasi. Kalau terkonjugasi artinya rangkap tunggal rangkap berselang-seling. Itu namanya terkonjugasi. Bukan konyu ya, tapi konjugasi. Kemudian kalau dia antara dua buah rangkap itu diseling oleh lebih dari satu, lebih dari satu, bukan lebih, sebenarnya tidak harus begini ya, begini pun sudah terisolasi. Jadi dipisahkan oleh minimal sebuah atom karbon. Jadi N-nya itu lebih besar sama dengan 1. Maka dia dikatakan terisolasi. Istilahnya lagi ngetren ya saat ini ya, isolasi, dipisahkan satu sama lain sejauh-jauhnya. Jadi kalau dia terpisahnya jauh namanya diisolasi. Kalau dia berdekatan namanya terakumulasi, kan, terkumpul ya. Saya kira itu mudah dipahami. Nah, maka kita lihat di nomor 17 itu seperti ini. Nah, maka kita lihat di sini rangkap tunggal rangkap selang-seling. Maka dia adalah terkonjugasi. Di B ada rangkap tunggal rangkap. Nah, ini membingungkan nih. Sebenarnya sama dengan ini kan. Ini rangkap tunggal rangkap konjugasi. Tapi kalau dilihat ke arah sana rangkap tunggal rangkap. Wah, terisolasi, Pak. Ini juga gitu kan. Nah, yang kita lihat selalu titik terdekatnya. Jadi kalau ini rangkap tunggal rangkap dia terkonjugasi. Jangan lihat ke sini bahwa dia terisolasi. Nah, yang ini kemanapun melingkar terkonjugasi. Ini kemanapun terisolasi karena selalu terpisah oleh sebuah atom karbon. Nah, yang ini kita bisa lihat ini terkonjugasi dengan ini juga terkonjugasi dengan itu, ya. Jadi jawaban untuk yang ikatan rangkap terisolasi adalah delta ya, yang D, yaitu 1,4 siklohexadiena. Kita lanjutkan langsung ke soal berikutnya. Di antara senyawa-senyawa berikut yang tidak memiliki isomer geometri ialah yang mana? Isomer geometri ini suatu istilah yang sudah usang sebetulnya. Istilah yang lebih tepat adalah isomer cis-trans. Nah, kita harus mengetahui apa syarat suatu senyawa alkena bisa memiliki cis-trans. Pertama-tama yang harus diingat adalah bahwa cis-trans itu adanya di alkena. Dia tidak ada di alkana, juga tidak ada di alkuna. Maka dari itu pilihan C itu langsung salah. Karena di situ adalah dua butunan yang tidak mungkin memiliki isomer geometri. Nah, sekarang
Oh itu jawabannya berarti ya 2 butuna ya, pertanyaannya itu. Saya baru sadar, mohon maaf. Tapi nggak apa-apa, kita sekaligus bahas nomor-nomor yang lain saja. Mengapa yang lain punya isomer geometri ya? Jadi syarat untuk punya isomer geometri adalah sebagai berikut. Jadi kalau ini karbon-karbon yang membentuk ikatan rangkap, maka kita harus lihat karbon ini mengikat gugus apa saja. Misalkan mengikat A, mengikat B. Misalkan ini mengikat D, mengikat E. Terus A tidak sama dengan B, D tidak sama dengan E. Itulah syaratnya, maka ada isomer geometri atau isomer sistrans tadi. Ya, jadi A tidak boleh sama dengan B dan D tidak boleh sama dengan E. Tapi A boleh nggak sama dengan D? Boleh. B boleh nggak sama dengan E? Boleh. Yang nggak boleh itu A tidak sama dengan B dan yang harus itu adalah A tidak sama dengan B dan D tidak sama dengan E. Mari kita lihat kasus 2 butena. CH3, CH rangkap 2, CH, CH3, 2 butena kan? Nah, kita lihat karbon yang berikatan rangkap di sini. Karbon yang sebelah kiri mengikat 1H, 1 CH3. Beda kan? Karbon yang kanan mengikat 1H, 1 CH3. Beda kan? Kita tidak melihat bahwa CH3 ini kan sama Pak dengan kiri dan kanan. H ini sama Pak kiri dengan kanan. Ingat yang dilihat masing-masing, tidak kiri ke kanan, kanan ke kiri. Kiri harus beda dua-duanya, kanan harus beda dua-duanya. Maka dia memenuhi syarat untuk punya isomer geometri. Artinya bisa kita tuliskan memiliki CH3H seperti ini yang kita kenal dengan cis 2 butena, atau berseberangan seperti ini yang kita kenal dengan trans 2 butena. 2,3 dibromo 2 butena, soal yang pilihan B. Itu kan sebetulnya tinggal mengganti hidrogen di sini dengan Br ya. Dapatlah 2,3 dibromo butena kan? Kan lagi-lagi Br dengan CH3 beda, Br dengan CH3 beda. Maka Anda bisa dapatkan nah, tinggal sistrannya kita lihat dulu ya. Nah, ini kita punya demikian. Nah, dalam kasus ini penentuan sistran itu melihat prioritas sebetulnya, tapi kebetulan kan gugusnya sama persis kiri kanan, maka di sini Br dengan Br di sisi yang sama, maka dia cis, atau dia itu disebut juga nanti Anda kenal di video berikutnya sebagai Z. Sementara di sini Br dan Br dia adalah trans atau dikenal sebagai E. Bagaimana dengan D atau E? Ya sama saja. D ya. Kita punya 1,2 dimetil sikloheksana. Oh, 1,2 dimetil sikloheksana. Heksana nih ya. Heksana kan tidak punya cis trans ya. Nah, jadi ini tampaknya ada jawaban ganda nih di soal nomor 19 ini ya. 2 butuna tidak punya, 1,2 dimetil sikloheksana juga. Oh, maaf, saya keliru. Hapunten saudara-saudari. Jadi isomer geometri atau cis trans harus saya ralat ya pernyataan saya pertama tadi ya. Isomer geometri tidak ada pada alkana. Dia memang tidak ada pada alkana, tapi dia ada pada sikloalkana. Mohon maaf, saya lupa. Sudah lelah. Nah, jadi kalau kita perhatikan, sikloalkana juga bisa menempatkan gugus-gugus metil seperti ini pada posisi cis atau trans. Bagaimana caranya? Yaitu kita tuliskan seperti ini. CH3 dan H, ini CH3 dan H. Maka CH3 ini dan CH3 ini di sisi yang sama, alias dia saling cis. Sementara kalau kita gambarkan demikian,
Ini berarti dia saling trans atau saling berlawanan. Nanti kita akan singgung lebih banyak mengenai cis trans pada sikloalkana ini saat belajar stereoisomerisme di bab selanjutnya, di video selanjutnya ya. Nah, sekarang yang E, kalau kita punya satu kloropropena. Berarti begini ya, satu kloropropena. Maka kita bisa lihat di karbon ini ada satu H, satu Cl. Beda. Di karbon ini ada satu H, ada satu metil. Juga beda. Maka juga memenuhi syarat untuk punya cis dan trans yang bisa kalian gambarkan sendiri seperti apa cis dan transnya. Demikian akhir video kedua pembahasan tentang ikatan kimia 2 teori orbital molekul. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Apakah tadi itu tanda Rosella?